Halo teman-teman, Shalom Fuse Jakarta. Kenalin, nama gue Christopher, gue dari Fuse Northeast. Hari ini gue akan membawakan sharing dengan tema 2 by 2. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh mengumpulkan kami ya Tuhan. Kami boleh ada, kami masih dikasih kesehatan, masih dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih karunia-Mu saja ya Bapak. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, Kau yang pimpin kami untuk bisa mendengar dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau yang pimpin juga hamba-Mu ya Tuhan, dan akan menyampaikan sebagian dari sharing ini, agar apa yang disampaikan ya Tuhan, itu adalah perkataan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, jadi sebelum gue mulai sharing, kita akan membaca satu ayat dulu ya teman-teman. Dari Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi Kristus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil tidak sendiri-sendiri, tetapi berdua-dua, agar mereka dapat bekerja sama dalam menyebarkan kebenaran. Nah, Yesus melihat bahwa rencana ini akan menghasilkan jauh lebih baik daripada jika muridnya diutus sendirian saja. Ada kebutuhan dari dua orang yang bekerja bersama. Yang satu dapat menyemangati yang lain, dan mereka dapat saling menasihati, berdoa, serta menyelidiki Alkitab secara bersama-sama. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran. Karena yang satu akan melihat satu fase, dan yang lainnya akan melihat fase kebenaran lainnya. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat saling mengoreksi dalam ucapan dan sikap, agar kebenaran tidak dipandang sebelah mata. Jika para pekerja diutus sendirian, tidak ada yang melihat atau memperbaiki kesalahan mereka. Tetapi ketika dua orang berjalan bersama, mereka bisa saling membantu. Nah, teman-teman, begitu pula kita diciptakan oleh Allah bukan untuk sendirian saja, namun untuk bersama. Bahkan Adam yang diciptakan Tuhan pun membutuhkan penolong, yaitu Hawa yang sepadan dengan dia. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 18-27, dunia ini membenci kita karena kita sudah dipilih oleh Kristus dari dunia ini. Karena itu seringkali kita akan merasa kesepian saat kita menyadari perbedaan kita dengan orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya. Teman seiman akan membantu kita saat kita ragu dan memastikan kita tetap memiliki iman yang kuat. Menghadapi masalah saat sendirian nggaklah mudah. Kita membutuhkan teman-teman seiman yang akan menguatkan, mengingatkan, dan menegur kita saat jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, agar kita bisa serupa dengan Kristus setiap harinya. Tuhan memberikan kita penolong berupa teman-teman seiman. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu ada di dalam keluarga rohani. Nggak perlu yang besar, yang kecil aja cukup. Salah satunya melalui komunitas Fuse yang sekarang ini sedang teman-teman ikutin. Nah, gue mau bagiin beberapa tujuan saat kita tertanam di dalam komunitas rohani Fuse ini. Yang pertama, kita bisa saling memperhatikan. Saling memperhatikan sesama anggota Fuse. Kalau ada yang sedang kesulitan, kalau ada yang sedang menghadapi masalah dan tantangan hidup, kita bisa saling mendoakan antara sesama. Dan kita selalu berusaha untuk peduli satu sama lain. Kalau ada satu yang lagi sedang merasa susah, kita bisa menghibur mereka, bisa saling sharing, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Yang kedua, saling mendorong. Saling mendorong artinya saling menyemangati, bukan memaksa. Cinta Tuhan bertambah kepada kita. Cinta kita juga harus bertambah kepada Tuhan. Nah, di dalam Fuse ini kita saling mendorong untuk apa aja? Pertama, mengasihi Tuhan, terinspirasi dalam komunitas Fuse. Saat kita melakukan pertemuan rohani, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Mendengarkan sharing dari teman-teman, rasa kasih kita akan semakin bertambah setiap minggunya. Kedua, kita juga harus bisa mengasihi diri sendiri. Kita mungkin ada teman-teman yang kurang waktu istirahatnya, nah harus dipikirkan juga, karena kita harus punya waktu istirahat, waktu untuk keluarga, mungkin juga kita perlu waktu untuk olahraga, kayak gitu.
Lalu yang ketiga, kita bisa mengasihi sesama dalam komunitas. Mengasihi sesama, kita harus bisa peduli dengan sesama yang ada di dalam anggota komunitas Fuse kita. Ketiga, kita bisa saling menasehati. Saat kita udah dekat, kita bisa saling menasehati. Kedekatan membuat kita enak untuk ngomong kalau ada teman kita yang perlu dinasehati. Kalau kita nggak dekat atau kita selama ini jauh, kita pasti nggak enak untuk ngomong atau menasihati teman-teman kita kalau mereka berbuat salah atau melakukan kesalahan. Nah, saat kita masuk dalam tipu daya dosa, maka kita menjadi orang yang tegar, menganggap semuanya biasa dan remeh. Untuk itu, penting ada dalam satu komunitas rohani untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang keempat, semakin giat. Kenapa harus semakin giat? Karena pertama, tarikan dunia ini semakin kuat. Kedua, tantangan hidup semakin berat. Dan ketiga, suara-suara di luar semakin banyak. Harus tetap giat dalam komunitas dan persekutuan pertemuan rohani kita. Saat kita berdoa satu kali, gak sama dengan kita berdoa setiap harinya. Pasti beda. Saat kita ikut komunitas Fuse sekali-sekali, dan yang mengikuti secara rutin setiap minggu, maka hasilnya pun akan berbeda juga. Jadi, diingatkan sekali lagi untuk teman-teman untuk semakin giat di dalam pertemuan Fuse setiap minggunya. Nah, kesimpulannya, alasan kita harus hadir dalam sebuah komunitas Kristen agar hubungan kita dengan Kristus semakin terjaga. Saat kita sendiri, akan sangat sulit untuk menampik godaan dunia ini. Saat kita melakukan dosa, teman-teman seiman kita yang bisa mengingatkan kita agar tidak berbuat dosa lagi dan mengingatkan kita untuk hidup benar. Di dalam komunitas Fuse, kita diajarkan dan diingatkan untuk bertindak benar setiap harinya. Saat kita memiliki pergumulan atau masalah, teman-teman seiman kita juga yang menguatkan, membantu, dan mendoakan kita. Oke, teman-teman, itu aja sharing dari gua. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memimpin kami ya Tuhan, boleh memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan sharing. Engkau yang pimpin ya Tuhan, agar setiap sharing yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan dapat menjadi rema bagi teman-teman, dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat terus giat dalam berkomunitas, dalam menghadiri acara Fuse. Mungkin bagi teman-teman juga ya Tuhan di luar sana yang belum mendapatkan komunitas, Engkau yang pimpin, agar mereka dapat menemukan komunitas yang tepat, menemukan komunitas rohani yang membangun dan bisa membantu mereka di dalam menjalani setiap kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman, God bless.